Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Masih berbincang tentang ar-raja, tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT dengan penuh pengharapan. Bagaimana kita tidak berharap kepada Allah Jalla Jalaluh, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, yang agamanya memberikan kemudahan untuk orang-orang yang memeluknya. Bagaimana kita tidak berharap kepada Allah Jalla Jalaluh, di mana manusia tatkala berbuat dosa lalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan menerimanya. Orang itu kemudian berbuat dosa lagi, lalu kembali lagi menjumpai Allah Azza wa Jalla, memohon ampun kepadanya, Allah akan menerima dia tanpa batasan waktu. Ada banyak hadis yang kita baca di babur raja. Nah, silakan dibaca. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian jenazahnya disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan dia akan memberikan syafaat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah jemaah. Kita melihat bagaimana luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini berkaitan dengan sholat jenazah. Kira-kira kalau kita mati, berapa orang yang akan mensolatin kita? Oh, insya Allah banyak ustaz. Anak banyak kenalan, ini itu macam-macam. Mungkin yang mensolatimu ada 1000 orang. Karena engkau seorang pejabat, karena engkau orang kaya, banyak yang kenal sama dirimu. Maka ketahuilah, banyaknya orang yang sholat itu bisa menjadi tanda kebaikan untukmu dan bisa jadi tidak. Kenapa kok tidak? Rasul SAW menyebutkan dalam hadis ini, syaratnya, kita ini kadang-kala lupa dengan syarat dan ketentuan. Berapa banyak kita membaca adanya promo-promo ya, yang diberikan, iklan-iklan ya. Kemudian ada umpamanya diskon-diskon yang banyak sekali. Kita tuh melihat tulisan besarnya, tapi lupa dengan syarat dan ketentuan. Sehingga nanti kita akan marah-marah. Padahal syarat dan ketentuan ditulis di sana. Cuma kita nggak teliti. Di hadis yang kita baca, apa syarat dan ketentuannya? Disebutkan fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan. Mensolati jenazahnya itu 40 orang. Di mana kondisi 40 orang ini? La yusyrikuna billahi syai'an. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mereka orang-orang yang mewujudkan tauhid mereka kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun sebagai sebuah perwujudan yang sempurna. Bukan hanya sekedar Islam, orang-orang banyak yang sholatin anak. Mereka orang-orang yang ikhlas, sholatnya ikhlas, bukan karena uang. Di beberapa daerah, khususnya di kota besar, terkadang itu yang mensholatin jenazah itu dibayar, dikasih amplop, agar jumlahnya 40 orang. Sehingga dalam bayangan mereka, kalau yang mensholatin banyak penuh masjidnya, udah orang kaya nih. Karena dia bisa membayar sepenuh masjid itu orang-orang yang mensolatinya. Padahal nggak seperti itu. Orang yang mensolatin jenazah, kata Nabi SAW, falahu qirat, dia akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Sholat doang tuh. Kalau sebesar gunung Uhud itu emas, tidak terlalu berguna buat kita, karena dia akan fana dan pergi. Tapi itu sebuah pahala kebaikan yang akan berada di timbangan kita pada hari kiamat. Nih kalau ada orang yang mensolati dia 40 orang, maka insya Allah 40 orang itu doanya dikabulkan sama Allah SWT, diterima permohonan mereka, dan syafaat mereka akan diridhoin Allah SWT. 40 orang. Syaratnya orang-orang soleh semua. Orang-orang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Di dalam riwayat lainnya disebutkan ma min muslimin
yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin illa aujab. Ini riwayat Imam Ahmad, tidaklah seorang yang meninggal dunia, seorang muslim meninggal dunia, kemudian yang mensolatin dia itu 3 sof, illa aujab, melainkan dia akan masuk surga. 3 sof. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di riwayat lain dikatakan illa dakhalal jannah, melainkan dia akan masuk surga. Ahibati fillah, ada riwayat lain bahwa Nabi SAW pernah sholat jenazah bersama beliau ada 7 orang. Kemudian Nabi membagi 7 orang itu menjadi 3 sof. 3 orang satu sof, 2 orang di sof kedua, 2 orang lagi di sof ketiga. Ini menguatkan hadis tadi yang berkaitan dengan 3 sof yang mensolatin. Maka dianjurkan tatkala kita mensolatin jenazah, kemudian jumlah jamaahnya nggak banyak. Kadang-kadang di satu masjid itu satu sofnya itu bisa 50 orang. Karena masjidnya besar. Apakah ketika yang mensolatin 50 orang, kita bikin satu sof saja? Atau dibikin 3 sof? Nggak apa-apa dibikin 3 sof mereka. Kalau jumlah mereka cuma tadi 7 orang, bisa dibikin 3 sof. Tapi ketahuilah, persyaratan itu harus dipenuhi. Jangan pernah engkau berpikir engkau dapat membeli orang-orang yang bertakwa dengan uang. Bapaknya mati, padahal bapaknya orang jahat. Lalu diundang orang-orang kampung, ustadz-ustadznya diundang, dikasih fulus semua biar mensolatin dia. Syaratnya tidak menyekutukan Allah SWT sedikit dalam hidup mereka, dalam ibadah mereka. Dan kita tahu kalau orang sholat karena dunia, nggak akan diterima sama Allah SWT. Gimana akan diterima syafaatnya? Sedangkan tuh orang sholat karena dikasih duit. Nggak dikasih duit, dia nggak mensolatin. Maka hadis ini termasuk hadis yang berkaitan dengan harapan. Kita sebagai seorang muslim, hendaklah memperbanyak kawan-kawan yang soleh. Sehingga kalau kita mati, yang mensolatin kita tuh orang banyak dan soleh. Kalau engkau punya kawan banyak tapi nggak soleh, syafaat tuh nggak dapet. Gimana mereka akan memberikan syafaat kepadamu? Sedangkan mereka orang-orang yang jauh dari ketaatan, bahkan mungkin melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kesyirikan. Maka kalau kau ingin banyak kawan, tolong kawan-kawan yang baik. Karena memang sejatinya di dunia mereka memberikan syafaat dengan sholat jenazah mereka. Nanti di akhirat mereka juga akan memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.